Nah, saya terlebih dulu ke Pak Cepi Hakim, kenapa Iron Dome yang selama ini diklaim sangat canggih bisa jebol oleh rudal yang dimiliki oleh Iran? Pak Cepi Hakim. Baik, jadi Iron Dome itu sudah lama ya established, dan Iran juga sudah beberapa kali mencoba menembus itu. Tetapi itu tidak sekedar mencoba menembus, mereka juga berorientasi mengidentifikasi mana-mana titik lemahnya. Kemudian Israel meningkatkan Iron Dome itu dengan David Sling dan Arrow 3 system. Pada prinsipnya Iron Dome itu adalah pertahanan yang paling dekat, kemudian David Sling itu yang agak jauh menengah, dan yang jarak jauh adalah mereka sebut sebagai Arrow 2 atau Arrow 3. Nah, kenapa kemudian Iran bisa menjebol itu? Iran mengandalkan pada 4 macam rudal balistik dan 1 drone kamikaze yang relatif dikatakan sebagai murah meriah. Tetapi kombinasi dari rudal balistik yang dimiliki Iran inilah yang kemudian bisa mengacaukan compact dari Iron Dome itu. Nah, kalau kita berbicara tentang dua negara yang mempunyai kekuatan nuklir, maka perang ini ya tidak lagi platform based dalam pengertian pesawat-pesawat dan lain sebagainya. Dia sudah menggunakan jadi sistem melawan sistem, ya, network centric system namanya. Dan itu sudah memakai artificial intelligence dan lain sebagainya. Jadi yang berperang ini bukan hanya tentara, tetapi negara melawan negara. Ya, karena sistem yang dibangun sebagai network centric system itu adalah keterpaduan dari sekian banyak disiplin ilmu yang tugasnya adalah menyerang, ya. Tetapi beriringan dengan tugas yang menyerang itu, mereka juga membangun sistem pertahanan sekaligus. Nah, kembali bagaimana Iron Dome itu bisa dijebol dan juga Iran juga bisa diserang sama Israel, maka sekali lagi perang antara negara yang memiliki tenaga nuklir itu menjadi smart war. Smart war itu gambaran mudahnya seperti main catur. Jadi makan pion ini, makan pion itu, makan pion ini. Pada satu titik dia harus mengatakan kalau dia sudah terancam, dia akan mengatakan skak misalnya. Ya, kalau main catur. Nah, begitu skak, mereka berhenti kan, saling berpikir. Jadi itu yang namanya ceasefire, antara lain alasan untuk menjatuhkan senjata. Tetapi intinya adalah bahwa saling mengancam ini dari persenjataan nuklir yang dimiliki Israel dan Iran masing-masing punya induknya. Kalau kita mempelajari sejarah, maka tenaga nuklir yang digunakan sebagai persenjataan itu maju pesat ketika Perang Dingin selama 44 tahun dari tahun 47 sampai 91. Nah, kita bisa bayangkan Perang Dingin antara NATO dan Pakta Warsawa, dan kemudian berakhir tahun 91 dengan bubarnya Uni Soviet. Dengan bubarnya Uni Soviet dan dengan terbentuknya jauh sebelumnya itu NATO, maka persenjataan nuklir juga tersebar ke negara-negara sekutu masing-masing.